Tapi aku merem-merem tuh, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian nonton. Apa kabar semua? Yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan sertakan tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru di Lapodlo. Sesuai janji di minggu kemarin, ya, kali ini adalah video part keduanya, di mana video ini adalah pembuktian atau lebih tepatnya eksperimen dibantu dengan teman saya si Emon dan Ki Eko yang bakal mengajak teman-teman sekalian mengetahui bagaimana orang itu bisa kerasukan dan mengetahui bagaimana rasanya orang kerasukan. Di mana yang kami kenal, si Emon belum pernah sama sekali merasakan apa itu kerasukan. Kalau mungkin sebatas sekelebatan atau mungkin seperti apa, ya sudah biasa di kehidupannya ya. Di video ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman yang sebelumnya mungkin punya pertanyaan tentang kerasukan itu gimana rasanya, gimana orang kerasukan, dan bagaimana orang kerasukan, atau mungkin teman-teman yang belum pernah berinteraksi secara langsung, di video ini bakal terjawab semua. Nah, bagi penonton Lapondlo yang punya indera keenam, silakan komen di bawah apabila teman-teman di rumah melihat sosok atau melihat sesuatu yang tidak kami ketahui. Sebelum nonton, alangkah lebih baiknya sediakan kopi dan camilan, ambil hikmahnya, semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Ini dia videonya. Oke, selamat malam. Kami sudah berada di lokasi makam Mbah Rogoboyo yang berlokasi tidak jauh di Kota Malang. Kita berada di sini untuk bertujuan untuk membuktikan orang yang tidak pernah interaksi atau mengalami kerasukan itu gimana rasanya. Bersama rekan saya Mas Emon, ya, beliau bakal membuktikan bagaimana rasanya dikerasukan dengan sengaja dengan Ki Eko. Ki Eko, gimana sih bakal proses apa yang bakal Ki Eko lakukan untuk di masa remanya ini? Ya, karena belum pernah kerasukan, saya hanya mampu sebatas dia itu merasakan interaksi ketika makhluk halus itu mulai merayap ke tubuhnya. Tapi nanti bukan sampai pada tataran trans, karena itu membutuhkan piranti ritual cukup banyak. Ya, paling tidak dia bisa merasakan bagaimana bagian-bagian dari tubuhnya itu merasakan kehadiran dari makhluk halus yang mulai merasuki tubuhnya gitu. Tapi nanti tidak sampai hilang kesadaran, cuma itu ya. Dan nanti silakan nanti setelah prosesi itu silakan ditanya bagaimana rasanya atau apa yang dirasakan, silakan ditanya ke responden sendiri yang sudah menjalani. Oke, Mas Emon gimana, sudah siap? Ya, saya siap. Gimana? Ya, saya siap. Oke, gimana, kurang kenceng? Ya, saya siap. Oke, baik, Gi, silakan Gi, langsung aja. Bisa menghadap ke sana karena terus saya ngadep mana ini? Gini aja ya, gini nggak masalah ya. Yang jelas teman-teman di sana bisa lihat. Oke. Ya, nanti sampean yang perlu sampean lakukan yaitu ibaratnya jasad sampean ini adalah rumah, pikiran terus sampean ini adalah pemilik rumah. Iya. Jadi saya yang memanggil tamu untuk masuk ke rumah sampean, maka sampean harus bisa merasakan kedatangan tamunya, terus mempersilahkan. Jadi jangan menolak, kemudian jangan ada keraguan, iso gak yo atau yo apa ora gitu. Jangan fokus ke situ, tapi justru fokusnya apa yang Anda rasakan, yaitu istilahnya sumanggakno, persilahkan. Nanti insya Allah nggak sampai masuk.
ini pun kula nggak ada tapi mandi akan tapi jangan kan gimana dapat sampai tempat makan akan kali kantin akan tahun sak kadang sak tapi akan ternyata lagi dengan tempat sambal apa sampai tempat tapi mungkin kita tapi lagi nambah satu kali mandi dalam satu aturan wonten petren medis pun kalau kapang kodang ingkang pampu di kodang hari kalau kalanya nak putih panjenengan sini bersama malah ingkang ingin sampai ke kasihan sini sama tadi jabang saya ini sama satu kali di kapang ini telah langsung menyebabkan kejadian kalau harus malah sekar putusan yang mulia setiap putusan yang gampang sudah beberapa kapasitas jadi suruh manjing suruh kesannya jadi suruh manjing suruh kesannya jadi suruh manjing suruh kesannya Gimana, Mas? Oh ya, lightingnya sebelah sana. Jadi, oke. Aduh. Oke, Mas Emon, gimana rasanya, Mas? Pertama kali untuk dibuka, gimana rasanya? Saya sebelumnya belum pernah mengalami bagaimana kerasukan itu, saya belum pernah. Tapi kali ini saya dibantu sama Ki Eko
untuk merasakan bagaimana sih rasanya kerasukan itu. Ini tadi yang saya rasakan di bagian tubuh belakang saya ini, semacam saya merasakan hawa hawa panas, tapi nggak panas sih, hangat, cuma hangat kuku gitu, hangat kuku. Terus di tulang belakang ini gimana ya, kayak semacam kesemutan tapi bukan kesemutan. Ya bisa dikatakan kayak ada getaran gitu loh. Ada getaran. Semacamnya itu tadi, semacam apa? Kesemutan. Aliran energi gitu ya. Saya semacam merasakan ada aliran energi yang mau masuk. Yang mau masuk. Waktu sampean menerima aliran ini tadi, kira-kira masih sadar penuh ya? Saya masih bisa dikatakan sadar ya Mas. Saya masih sadar. Terus gimana ya? Terus kayak mau masuk ke dimensi lain mungkin. Iya. Gitu kan. Saya merasakan seperti mau masuk ke dimensi lain. Tapi semacam badan ini kayak itu tadi, kayak ada getaran. Mungkin energi dari alam gaib yang mau masuk gitu ya? Yang mau masuk ke. Jadi ketika sampean tadi merem, itu ada nggak pandangan yang gimana, atau hitam atau gimana, atau sampean ngeliat ini hitam aja? Samar. Samarnya dalam artian? Ini tadi kan saya sempat memejamkan mata sambil berkonsentrasi. Ya semacam samar, tubuh terasa bergetar, kayak semacam kesemutan gitu. Sama bagian tubuh belakang ini kayak hangat gitu, rasa hangat ya. Cuma sebatas itu yang saya rasakan ini tadi. Fenomena ini biasa dialami orang-orang umum lainnya ketika pertama kali mengalami kerasukan atau seperti apa gitu? Ya, jadi itu tadi yang dirasakan masa transisi. Masa transisi, sebenarnya dia yang dirasakan itu semacam orang Jawa mengatakan guduk sebelah ini dewe. Jadi dia merasakan tubuhnya itu semacam ada kekuatan lain yang menggerakkan tubuhnya, yang ingin menguasai tubuhnya. Tuh, tapi belum sampai pada tahap masa trans. Jadi masih tatarannya segini ya, sebahu ke bawah. Masih merasakan. Kalau pikirannya itu masih diambang-ambang. Jadi dia tidak bisa membayangkan kelihatan yang keluar ini. Jadi semacam mau masuk ke dimensi lain, masih proses saja. Kapan seperti itu ya? Jadi pada bingungnya, saya ini mau kenapa gitu, mau sampai pada tahap ini. Yang saya tadi lihat, kenapa Eko lewat, ketika saya lihat film atau tayangan yang lain, biasanya mereka lewat kepala. Nah, saya bingung ini. Bisa dijelaskan Ki, kenapa lewat tulang belakang? Ya, jadi lewat apapun bisa. Cuma menurut saya yang paling mudah itu dari belakang, dan lebih aman. Gitu. Lebih aman. Didorong untuk ke atas, nanti di leher ini itu dia akan mendobrak kesadarannya di sini. Ketika nanti antara logikanya dia dengan atau alam bawah sadarnya itu nanti bertarung, kemudian dia merelakan, si sukma pakernya ini merelakan, akhirnya nanti hilang kesadarannya. Ketika didorong ke atas sampai sini hilang kesadarannya. Gitu ya. Baru bisa dibilang kerasukan itu ya. Ada juga yang kalau yang sudah pernah ya enak aja, mau dari mana saja ya masuk. Buat teman-teman ini sekedar pengen tahu aja teman-teman, kalau misal teman-teman kerasukan yang tidak sengaja, cara-cara mengantisipasinya gimana Ki? Ya intinya ya jangan lengah. Terus kita harus punya iman gitu. Selama kita punya iman, dalam kondisi apapun, susah, senang, sedih, bingung, itu kita masih punya pegangan, kita masih punya ingat gitu loh. Kita masih punya ingat. Kalau sudah nggak ingat, kita mudah saja digendam bisa, kemudian kesurupan bisa, karena pada
kondisi psikologi kita yang sedang carut marut itu sangat rentan sekali untuk kerasukan. Oh, gitu. Oke, Mas Herman, mungkin ada pesan ke teman-teman yang lain dari pengalaman Mas Herman malam ini. Mungkin ini suatu pengalaman pertama kali bagi saya ya, yang sebelumnya nggak pernah merasakan kerasukan. Saya sama sekali dari dulu, entah di tempat sepi atau tempat, saya nggak pernah merasakan ada suatu energi dari alam lain. Tapi baru kali ini saya bisa merasakan atas bantuan dari Ki Eko. Saya merasakan bagaimana sih energi lain yang berusaha masuk ke raga saya ini. Oke, Ya, itu yang kira-kira teman-teman dapat pesan moral apa ini dari Mas Emon ini? Seperti kata Ki Eko, emang untuk bisa kerasukan harus merelakan pagar sukmo nyowo. Ya Ki. Ya, sukmo pagar nyawanya itu. Ini kerelaan dari dalam. Jadi kerelaan dari dalam untuk melepaskan apa itu jasadnya ini dipinjamkan untuk apa itu karakter lain yang akan memasuki dirinya. Oke, karena malam ini saya Gimana? Saya meminta tolong Mas kameramennya untuk meletakkan ini nanti. Mas kameramen. Ini Mas kameramennya namanya siapa, Mas? Saya perlu tahu. Saya Faisal. Oke, Faisal ya, Mas Faisal ya. Ini supaya nanti diletakkan di pohon besar. Di pohon besar depan tuh. Ya, di Oke. pohon besar. Oke. Sampai kamera jatuh, kami terdorong-dorong. Jadi ini perbedaannya orang yang biasa ngalami sisi rasukan ya. Bentar, kayaknya saya perlu megang kamera. Man. Oke. Oke. Oke, bisa dijelaskan Ki? Ini apa yang dimasuki? Jadi teman-teman yang di rumah, ini dia ketika orang sudah mengalami kerasukan, inilah yang terjadi ya. Jadi banyak hal-hal yang bakal dirasa atau bakal terjadi seperti mengamuk dan lain-lain. Kameramennya tolong tuh yang kedua. Oke, bisa ditanya-tanyain, biar tenang dulu Mas Ki. Biar tenang dulu Ki. Biar tenang dulu. Ini yang merasuki siapa? Gak nyebutin nama, oke? Ya, ini dia. Oke. Sekali lagi kami bukan menguji. Namanya Seto. Mik dong. Mas Eko, Miki, Mas Eko. Miki ada di mana? Miki mana? Miki, Mas Eko tolong dicekel. Sejalan. Oh ya. Yes. Ini namanya Seto. Oke, Seto. Penunggu di sini. Ah, Jadi penjaga di sini. Memang sudah lama. Tadi memang saya sengaja saya ambil untuk saya masukkan. oke. Wujudnya sendiri seperti apa Ki? Ya, semacam apa itu setengah harimau. Ke harimau. Oke. Mungkin ada
pesan-pesan yang mau disampaikan Ki atau gimana itu Ki? Nggak usah kayaknya ya. Nggak usah ya? Iya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Oke. Ya guys, sudah nggak suka sama saya. Jadi ini yang datang sebenarnya nggak cuma satu. Saya lihat. Makan apa Ki? Oke. Ini namanya Oke. Oke, mungkin cukup ya. Oke, mungkin cukup dipulangkan. Oke. Oke, cukup. Tadi bentak-bentak. Oke, balikin dia. Ya. Oke, saya letakkan lagi kameramennya. Ya, sudah normal. Sudah normal. Jadi, sorry ya. So, hubungan ya? Ini orang lain Ki, orang lain. Anak kecil. Oh, ini anak kecil. Ya. Oke, sosoknya Jenisnya ya anak kecil. yang Kecelakaan dulu ya. Oh, Apa ya kon santer-santer aku? oke. Mic-nya dong. Ya, no. Jadi biar dengar. Apa ya santer-santer aku? Oke, tolong. Puting. Koteng bos, koteng. Mlebu TV. Logo TV. Namanya siapa? Mari ku ini nak udah ndek omahe tan. Yo kok yo. Oh, bau surya sih. Lah kok ngerti? Kok ngerti? Bau surya sih, dia sih. Cetak lah rokok dulu. Gitu. Mbak kayak tas. Kita nganu mburi. Jadi tahu posisi rokoknya di mana sekarang. Oh, apa? Apa rek? Iki rokoknya sing medhene kok disipetno. Sebenarnya. Ya, ini jadi dia gini tidak kekontrol Ki ya. Bisa. Nah, ini jenisnya manusia. Kocet no, wega gua lagi ngomongnya. Puas. Ikritno. Kocet no nyong. Minta perhatian dan nyong. Kalau gua ya, Oke. kayak aku rokok ya kalau aku. Lah senyenter iki gitu rokok lho. Koncete nang ndi mau? Wis ngene tok ya. Mau ta? Ora nggo koncet iki. Kilo. Ono kayak pernah kuning itu. Kok ngerti lah ora. Oke, Masih itu kakeknya. dari mana? Kok sampingan. Dari sini ya. Oke. Ki bisa dijelaskan ini Ki. Lalu surya. Sosok ini Orang bawa susu. ini asalnya dari mana Ki? Ini. Iya. Ini dulu Tak buka korban ya. Kalau saya tanya. Mic-nya dong. Jadi kalau saya tanya ini dulu kecelakaan. Tepatnya Kecelakaan. di daerah Caru, jalan Ah, Caru. kita mulai di mana? Hmm. Biro tuh. Kemudian sering berkeliaran, terus kemudian saya ambil. Oh gitu. Bisa dibilang ini rawatan atau Kenapa? bisa dibilang ini rawatan atau liar? Ya nggak ada rawatan, nggak ada liar kalau apa tuh roh itu. Oh. Mana dia? Oke, tingkahnya sebenarnya.
Kalau dilihat tingkahnya emang kelihatan anak kecil banget Ki ya ini ya Ki ya. Iya. Oke. Jadi ini sosok sudah lama ada di sini atau sudah lama ikut Ki Eko atau gimana Ki? Ini meninggalnya tahun 1995. Tahun 95. Lebih dekat Ini mic-nya dia Ki? nggak di sini ya, berkeliaran gitu. Lebih dekat mic-nya. Ya, lebih berkeliaran. Terus kemudian karena dulu ikut ke anak pendem. Ada ini. Tahu? Oh, dulu ikut ke anak caru, jadi suka masuk ke anak caru. Oh, diganggu. Ya enggak ganggu sih, ya memang masuk. Oke, terus? Dan dia kadang kita masukkan ke anak-anak yang lain gitu. Gitu. Oke. Oh, jadi sampai sekarang dia ngikut Ki Eko ini. Udah berapa lama Ki? Ikut ini Ki? Ya nggak ikut saya. Bukan ngikut saya. Kalau saya ambil itu tadi kelihatan lewat ya udah tak ambil. Oh gitu. Ya. Ya teman-teman perlu tahu sebenarnya di sini nggak cuma 1-2 yang datang. Aku sudah tadi lihat dari belakang sini ya, bisa dilihat di belakang sini tadi di pohon ini sudah kelihatan tadi sosoknya nggak jelas. Seperti hitam aja sih, cuma karena emang gelap. Terus juga di belakangnya makam ini aku lihat sudah. Oh iya Ki, aku ada tanya Ki. Tadi kan sempat ngelihat ini sosok cewek, tapi ceweknya bukan seperti maaf ya Mbak Kun atau apalah. Ini apa Ki? Ya di sini makhluk banyak ya. Asal dari ini melok ae iki Loh, enak. kan? Melok ora iki yo kok. Ya, itu namanya Siti Sundari ya. Oh ya itu Makhluknya Siti Sundari. pakai apa? Pakai kerudung kayak orang dulu. Bener. Bukan jilbab ya, kayak Bener. kerudung biasa gitu. Nah, Pakai kebaya, pakai apa itu sari. Terus kayak orang seperti itu. ya bener. Jadi Asalnya memang dari sana, emang dari sini. dari sana. Oh, Ikut ke sini. ngikutnya barusan atau? Ya tadi. Oh di kok jujur loh? Ajak ta. Lah aku mang ndek make gol. Oh ngono. Ora ndek make gol mana ngono ngene. Oh, iki mah omong-omongan. Apa iku jenenge? Kok ngono kok. Ya wis, mari ngono aku balik rene bisa nyal kanan. Bro, tangannya sampai Kok mlebu yo? Kok mlebu nang arek iku yo? Kan suwe wisan ora rene ngono. Yo kok nang mlebu ngono. Ya wis. Oh, berarti Faisal sibuk kandani, wis mbok erut. Wis. Oh wis apa jadi Faisal? Apa jadi Faisal? Apa-apaan jenenge iku gendeng. Oke, itu dia sosoknya anak kecil yang biasa lah, anak kecil ngantur ya kalau ngomong. Ya gitu, lanjut gitu fenomena seperti ini sering terjadi sama orang-orang yang sudah memang sering interaksi sama orang-orang yang ya. Jadi kalau beda dengan Mas Ade kan belum pernah. Tapi kalau sudah pernah, ya mudah. Gitu. Diambil, dimasukkan gitu aja ya sudah masuk. masuk udah gampang lah ya. Ya. Nah, untuk orang-orang yang belum pernah mengalami kerasukan nih, kalau kira-kira proses dan apa saja yang dilakukan biasanya? Ya memang ada prosesi ritual pembukaan dulu. Kemudian dan juga dilihat dari wetonnya dia itu mudah atau sulit. Oh gitu. Jadi, Dihitung lah ya. Ya kemudian kondisi psikologisnya, kondisi badannya juga itu semuanya berpengaruh. Oke. Ada yang sulit, ada yang mudah. Orang kalau kondisi susah sekali ya mudah. Oke. Ini Ki, ini saya mau bertanya juga sama Ki Eko. Miknya Kalau menurut Ki Eko, saya ini mudah atau sulit kalau untuk kerasukan? Ya pertengahan lah. Ya soalnya aku mama tuh diolehi mlebu ya aku ora mlebu ya. Ya kan kesadarannya nolak ya deh. Ya wis aku gak mlebu, gak oleh Saya kok. berusaha sadar, sampean masih berusaha sadar kan ketika itu. Iya. Ada perlawanan gitu, Mon. Emang Dia mau masih belum ingin kehilangan kesadarannya. Soalnya arek e ono pikirane. Ono pikiran apa? Kono, Oh, yo. Apa mikir? Apa pikirannya? pikirane ora ndek kono. Dedi. Ah iso leponi. Oh, no. Dia ada menolak. keraguan antara aku iso gak yo gitu loh. Saya Berarti- bisa kemasukan apa tidak itu keraguannya seperti itu yang menyebabkan makhluk halus itu sulit untuk masuk. Oh, jadi intinya teman-teman kalau misalnya untuk menjaga diri lah ya intinya. Jadi yang dengan cara paling mudah itu dia meyakinkan diri sendiri. Dia harus dan lain-lain. yakin.
Oh, gitu ya. Kalau nolak ya nolak, itu enggak akan masuk. Oh. Nolak kayak Ricky ditolak itu. Cil. Delok. Kon nyeluk-nyeluk aku Oh. gara kayak aku rokok celuk-celuk. Iya. Kok tak kayak rokok ya. Cil, delok Mas Emon iki yo apa Cil? Apa pacare kok kadang ae Cil. Anu soalnya kakean sing dianui, dirayu-rayu. Kakean rayuan ah. Kurang Kakean sing tindakan. Dirayu-rayu. Kakean rayuan kurang tindakan. Men, Kesuwen. Malah Cil. Lah terus saya nang rayu sapa Cil? sing gelem. Iki lho. Sapa sing gelem? Lama sih elek lek gak gelem ya. Oke, itu tadi bercandaan seperti biasa ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Ya. Kita nanti Juga. di selesai ini saya masih melanjutkan sendiri nanti ngobrol sama ini teman saya si kecil ini. Oke, jadi kita tutup acara ini ya. Ya, Oke, terima kasih semua sudah menonton. Terima kasih semua sudah yang sudah datang, terutama Pak Sinten, Pak Jumiran. Pak Jumiran. Saya sering lupa namanya Pak Jumiran. Jadi terima kasih sudah menonton kembali. Saksikan Dayang Tanah Jawa di Lapon Blog di episode berikutnya. Opo delok dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepotong ya, sorry banget. Jadi seperti yang di minggu lalu yang saya sudah bicarakan, kalau memang ada beberapa video yang bakal kepotong. Ya, padahal kalau diingat-ingat video ini diambil ketika di menit pertama sampai dengan habis. Jadi bukan cut to cut atau yang umumnya cut take seperti itu. Jadi kalau diingat juga memori juga masih banyak sekitar 6 atau 5 gigaan lah ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman lebih tahu ya atau punya pengalaman seperti ini, silakan berkomentar di bawah ya. Silakan komentar di bawah. Ada kejadian yang di luar rencana ya, seperti yang kalian bisa lihat ketika kameramen saya dipukul belakangnya, bukan dipukul ya, kayak lebih tepatnya ya seperti itulah. Jadi ketika itu juga mengalami trans dan kerasukan. Nah, di situ ada 3 sosok yang merasuki. Yang pertama adalah Seto. Seto ini adalah manusia setengah harimau, penjaga makam Mbah Rogoboyo. Yang kedua Acil. Acil ini sosok anak kecil ya, tapi kalau bicara masalah Acil cukup tragis sih, mengingat Acil sendiri meninggalnya kecelakaan bersama bapaknya ketika dia sedang memegang pepaya. Mungkin dari situ setiap kali Acil interaksi dengan kami, dia selalu menanyakan pepayanya. Yang ketiga ada Siti Sundari. Kalau Siti Sundari sendiri saya kurang jelas gimana Siti Sundari bisa seperti itu dan gimana ceritanya. Tapi menurut penduduk sekitar, saksi mata mengatakan kalau Siti Sundari sering terlihat di masjid. Ada beberapa juga yang melihat kalau Siti Sundari sedang mengaji. Oke, dari video ini kita bisa tarik kesimpulan. Kalian bisa lihat ya, kalau kami mencari orang yang benar-benar belum pernah mengalami apa itu kerasukan. Ketika Ki Eko memberikan energi kepada si Emon atau mediator untuk bisa merasakan perbedaan di mana kerasukan itu mulai terjadi, mediator mulai merasakan adanya getaran-getaran energi yang menjalar ke tubuh mediator, seperti kesemutan, panas, dan lain-lain. Dari video ini kita bisa mengetahui bahwa orang kerasukan itu tidak mudah. Itu semua tergantung dari psikis orangnya tersendiri. Apabila psikis dalam kondisi stabil, maka akan sulit untuk bisa kerasukan. Begitu juga sebaliknya. Psikis ini sangat tergantung pada diri kita masing-masing. Bagaimana cara mengelola energi negatif menjadi positif. Sazio, terima kasih sudah menonton Danyang Tanah Jawa di Lapon Blog. Agar kalian bisa berkembang lebih semangat dan memberikan lebih terbaik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena itu gratis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.